Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati hari Jumat Agung. Mari kita persiapkan hati kita sejenak untuk memulai ibadah kita pada pagi ini di dalam saat teduh. Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Puji Yesus 77. Dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan besertamu juga. Nas pembuka pada ibadah Jumat Agung pada hari ini diambil di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ketiga. Demikianlah
adalah bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita dia pun tidak masuk hitungan. Mari kita akan nyanyikan pujian untuk meresponi berita anugerah pada meresponi kata pembuka hari ini dengan pujian nomor 172. Sekalian, di peristiwa mengingat akan kesengsaraan Kristus Yesus, di mana Dia pernah mati di atas kayu salib, menggantikan segala dosa dan kehinaan kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kami menyadari hidup kami, ya Tuhan, maka sepenuhnya kami sangat sadar saat ini bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Terlalu banyak dosa yang kami perbuat, terlalu banyak perbuatan-perbuatan kami yang Engkau sukai. Tetapi kami mengingat akan kasih Tuhan pada saat ini, Tuhan. Ketika kami melihat, bahkan kami merasakan betapa besarnya kasih Tuhan akan hidup kami, maka sepatutnya lah kami belajar bagaimana kami harus menghargai hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami harus menghargai pengorbanan-Mu, yang dimana Engkau telah berkorban sedemikian rupa. Bahkan Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu bagi kehidupan kami, orang-orang yang penuh dengan dosa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini Engkau ingatkan kami untuk kami melihat akan kebesaran kasih Tuhan yang luar biasa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, ampuni akan segala dosa dan segala pelanggaran kami. Ampuni akan segala sesuatu yang telah merusak akan hidup kami, ya Tuhan. Di dalam pikiran kami, perkataan atau perbuatan kami bahkan telah membuat hati Tuhan sangat terluka dan berduka. Ampuni kami, Tuhan. Dan dalam peristiwa pengingatan akan kasih Tuhan di atas kayu salib pada hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh hidup lurus di hadapan Tuhan.
hidup benar di hadapan Tuhan yang walaupun dalam prakteknya mungkin kami harus menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi kuatkan dan luruskanlah niat hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni sekali lagi akan dosa dan pelanggaran kami, dan berkatilah untuk segala ibadah kami pada hari ini. Bukan saja kami hadir dengan tubuh fisik kami, tapi kami mulai hadir dengan hati kami yang hancur Tuhan, mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami akan melakukan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pun, kembali Engkau menguatkan tekad kami untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan melewati hari-hari yang akan Tuhan izinkan untuk kami lewati ke depan, supaya melalui hari ini menjadi titik bagi kami untuk memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan, menyukakan akan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan satu pujian kembali. 166. Sebelumnya kita akan mendengarkan berita anugerah terlebih dahulu. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayat ketiga, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita akan nyanyikan pujian 166. Tanpa salibnya
kembali, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kesempatan yang kami dapatkan dari Tuhan hari ini, khususnya di tahun ini, ketika kami bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Secara tubuh fisik kami hadir di rumah Tuhan di momen Jumat Agung. Kami bersyukur ini semua boleh terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan Roh Kudus yang akan memberikan kami pencerahan sehingga hati kami boleh dijamah oleh Engkau. Kami diingatkan bahwa Yesus sudah mati bagi kami, tersalib untuk mengampuni dosa kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini bersyukur ya, kita bisa merayakan Jumat Agung dengan hadir secara tubuh fisik kita, beribadah secara onsite di gedung gereja. Setelah 2 tahun kita nggak bisa kumpul sama-sama, tapi tahun ini kita bisa ikut dalam ibadah. Yang selama ini kita bergabung di Kelapa Gading, tapi tahun ini ketika kita memulai ibadah secara onsite, kita diberikan izin untuk mengadakan sendiri di pos dalam Natiman. Dan pada hari ini, tema Tuhan firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama di dalam momen Jumat Agung, pengejek salib Kristus. Dalam hidup ini seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang suka mengejek sesamanya. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang suka mengejek sesama kita. Pernah nggak mengejek sesama kita? Sering ya. Nah, ketika seorang itu mengejek sesamanya, apa sebetulnya melatar belakang? Karena dia menganggap dirinya lebih baik, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang dia ejek. Berani ya kita mengejek orang yang posisinya lebih tinggi dari kita? Mikir-mikir dulu. Tapi kalau orang yang lebih rendah dari kita, derajatnya lebih rendah dari kita, kita gampang sekali untuk memberikan ejekan kepada dia. Waktu kita lihat orang-orang di sekitar kita, kok badannya normal-normal ya, langsing-langsing ya. Terus kita lihat ada orang, kok badannya gede sendiri ini. Kita suka nggak ngejekin dia? Suka.
Dasar si gendut lu. Ya. Ketika kita lihat anak-anak di sekolah, tetangga-tetangga kita anaknya pinter-pinter, tapi anak kita, waduh, kita suka kasih ejekan nggak buat anak kita? Suka. Ejekannya apa? Dasar otak udang. Ya, otak udang. Dan inilah ejekan-ejekan sering kali kita lihat ketika kita melihat orang lain sesama kita dalam keadaan seperti ini. Nah, ketika kita bicara tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan kerohanian, pernah kita mendengar orang-orang memberikan ejekan seperti itu? Sering. Apalagi dengan kemajuan media sosial. Kita di Indonesia cukup dikagetkan dengan beberapa kasus yang bisa digolongkan sebagai penistaan agama. Ketika ada orang katakan gini, kalau Tuhan itu beranak, yang jadi bidannya siapa? Pernah dengar itu ya? Kalau Tuhan itu beranak, jadi bidannya siapa? Terus ketika kita mendengar juga ada sebuah ceramah yang disampaikan, ada yang bertanya, kalau saya lihat salib, kok saya rasanya takut, gemetar dan merinding? Dijawabnya apa? Karena di salib itu ada jin kafir. Mengejekkan itu sebetulnya? Ejekan. Kemudian ada juga ejekan-ejekan yang lain tentang menyangkut tentang pribadi Yesus. Pribadi yang dikatakan dia kawin, dia punya anak, anak-anaknya menyebar di mana-mana. Dan itu bentuk-bentuk pengejekan. Nah, sekarang coba kita perhatikan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ketika kita mendengar ejekan-ejekan seperti itu, janganlah kita heran. Karena firman Tuhan telah katakan kepada kita di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Menjelang zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek. Akan mengejek Kristus Allah yang telah mati tersalib itu. Dan kita gak usah heran ketika kita mendengar ejekan-ejekan seperti itu. Dan hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 39, kita juga akan belajar bersama-sama. Di dalam momen sebelum Kristus disalibkan, sebelum dia digantung di atas kayu salib itu, dia mati tergantung di atas kayu salib, dia juga mengalami ejekan-ejekan yang seperti itu. Kalau kita berjumpa dengan orang yang telah melakukan banyak hal yang besar dan ajaib, mau nggak kita memberikan ejekan kepada dia? Nggak tega ya, betul? Kalau kita melihat orang itu begitu luar biasa, mulia, apa yang dia lakukan begitu banyak menjadi berkat bagi banyak orang, kita nggak akan berani untuk melontarkan ejekan-ejekan terhadap orang itu. Tetapi heran sekali apa yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 23. Jadi ketika Yesus sudah diperlakukan dengan begitu jahat, begitu sadis, dikatakan dia dibawa pergi ke sebuah tempat. Tempatnya namanya tengkorak. Kalau kita dengar istilah nama tengkorak, ada di benak kita tempat yang baik, tempat yang menyenangkan, atau tempat yang mengerikan bagi kita. Serem bro, ya, serem. Saya mau tanya Pak Rudi ya, Pak Rudi, kalau di Kepulauan Seribu itu ada satu tempat yang namanya Pulau Edam. Dulu waktu saya pindah kader, saya ditempatkan di sana, dan tempat itu banyak kuburan keramat. Ya, bisa saya bilang sama Pak Rudi, saya ajak kan nginep ke sana, kita camping selama 2 hari dan mau lama-lama. Gimana Pak Rudi, mau nggak? Kita pikir dulu ya, kalau kita udah tahu bahwa tempat itu tempat yang mengerikan, tempat di mana banyak penampakan yang terjadi, kita pikir-pikir dulu. Nah, kita bisa bayangkan ketika Yesus dibawa, dikatakan tempat yang disebut tengkorak, berarti tempat yang menakutkan. Dan di tempat itu juga bukanlah tempat yang tersembunyi, tempat yang bisa dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Dan Yesus dibawa di tempat seperti ini. Untuk apa dia dibawa tempat seperti ini? Bukan diajak camping, bukan diajak untuk rekreasi, bukan. Tapi dia dibawa ke tempat yang disebut tengkorak untuk disalibkan di sana.
Dan waktu dia disalibkan, dia tidak disalibkan seorang diri. Ya, enggak. Tapi ada teman penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada dua penjahat lagi. Jadi Yesus ditempatkan di tengah-tengah. Penjahat ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ini sebuah ejekan sebetulnya. Ya. Dia ditempatkan, digantung di atas kayu salib di antara penjahat-penjahat. Dan penjahat, waktu itu yang dijatuhi hukuman salib, mati dengan cara disalib, bukanlah penjahat-penjahat kelas teri. Tapi kelas kakap, para pembunuh, para pelaku kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Dia baru dijatuhi hukuman mati, tersalib. Berarti kalau Yesus disalibkan bersama dengan penjahat-penjahat ini, berarti dianggap Yesus melakukan hal yang sama. Kejahatan yang sama dengan penjahat yang dijatuhi hukuman salib. Jadi ketika Yesus digantung di atas kayu salib, mulailah tampil para pengejek salib Kristus itu. Dari pembacaan nas firman Tuhan hari ini, kita melihat ada 3 kelompok pengejek yang tampil pada waktu itu. Yang pertama adalah para pemimpin. Pemimpin di sini siapa sih sebetulnya? Pemimpin agama. Pemimpin agama Yahudi yang tampil sebagai pengejek. Apa yang dia ucapkan di dalam ejekannya? Coba kita lihat sama-sama. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35. Pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi mereka ini sudah mengikuti apa yang Yesus telah karyakan selama dia ada di tengah-tengah orang-orang banyak itu. Hebat gak karya Yesus? Hebat. Orang yang sakit, yang tidak ada obatnya pada waktu itu, Yesus sembuhkan dengan cara yang sangat mudah. Di sini ada yang mengalami gangguan mata nggak? Banyak ya, apalagi udah lansia. Waktu kita berobat ke dokter mata, apa yang dilakukan oleh dokter mata itu untuk mengobati mata kita yang sakit? Dia cuma tanya aja, dia elus-elus mata kita lalu kita sembuh nggak? Ya. Ya. Di sini siapa yang pernah menjalani operasi katarak? Ibu Sucen. Ibu Sucen waktu mau operasi katarak, dokternya lakukan apa? Ditaruh obat bius. Obat bius ya. Terus pakai alat-alat kedokteran, Ya. dibedah segala macam, lalu selesai. Ya. Baru kita bisa pulih. Waktu menyembuhkan orang yang buta, ini buta loh, bukan katarak loh. Apalagi buta sejak lahir. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Pakai alat-alat kedokteran? Enggak. Ya. Dia hanya berkata seperti orang yang buta dari sejak lahir, pergilah engkau ke kolam Siloam, dikatakan dia, ketika sudah diolesi dengan lumpur yang dicampur dengan air ludah Yesus, pergilah ke kolam Siloam untuk membasuh. Ya, untuk membasuh. Waktu dia membasuh di kolam Siloam itu sembuh nggak dia? Sembuh. Ya, sembuh. Banyak sekali kasus-kasus yang lain, orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Terus kita bicara tentang setan. Siapa di sini pernah ngusir setan? Kalau diusir setan mungkin sering. Ya. Siapa di sini pernah ngusir setan? Wah, kita pikir-pikir dulu dah kalau ketemu sama si setan itu. Mengerikan. Tapi kita lihat pribadi Yesus. Ketika ada orang gerasa dirasuki oleh ribuan setan, Kristus hanya katakan apa? Keluar dari orang itu. Setan itu keluar nggak? Keluar. Yang jumlahnya ribuan keluar. Hanya dengan berkata ucapan itu. Terus Yesus juga menaklukkan alam, gejolak alam. Waktu gelombang Taufan melanda perahu para murid di Danau Tiberias. Yesus hanya hadir, diam
tenanglah, topan itu reda. Termasuk orang yang mati sekalipun. Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di kubur, Yesus mengatakan, Lazarus, mari. Lazarusnya datang nggak? Kan dia bangkit. Jadi orang-orang pemimpin agama ini melihat apa yang setelah karyakan itu. Orang lain kau selamatkan, sekarang kau dalam posisi tersalib. Dia ejek. Kalau orang lain telah kau selamatkan, engkau pun juga harus bisa selamatkan dirimu sendiri. Kalau kita jadi Kristus waktu dengar kata-kata seperti ini, menyakitkan kayak ini kan? Sakit loh. Sama ya, dulu pernah saya ketemu sama orang yang suka jual obat. Dia bilang, ini saya punya obat nih. Obatnya itu, wah manjur banget nih. Obat dari mana kirimannya? Dibuat dari kota yang lain, bahkan dari luar negeri. Obat ini sangat manjur. Dia tawarkan kepada beberapa orang. Nah, waktu orang-orang yang mau membeli, dia lihat dulu nggak penjual obatnya seperti apa? Lihat dulu ya. Kalau dia bilang obat ini bisa menyembuhkan kaki yang lemah, yang nggak bisa jalan, minum obat ini kakinya bisa kuat lagi, bisa jalan lagi. Orang lain akan lihat. Dia sendiri jalannya bagus nggak sih? Normal nggak sih? Kalau dia sendiri pun jalannya nggak normal, jalannya harus dituntun, baru jalan berapa langkah udah nggak bisa kuat lagi, dia harus duduk. Kira-kira udah mau beli nggak? Kan beli. Orang kan bilang, udah minum aja sendiri dulu obat itu. Kalau manjur baru kasih saya beli. Nah sekarang Kristus dikatakan orang lain dia selamatkan, tapi dirimu sendiri selamatkan juga. Ini ejekan. Menyakitkan. Ini kelompok yang pertama, yaitu para pemimpin-pemimpin. Dalam hal ini pemimpin agama. Terus yang kedua, siapa lagi pengejek? Kalau kita lihat membaca di dalam ayat yang ke-36, juga prajurit-prajurit. Kalau prajurit tugasnya untuk apa sebetulnya? Prajurit pengawal ya. Namanya prajurit pengawal itu tugasnya apa? Menjaga dan mengamankan. Ya, itu tugas pokoknya. Menjaga dan mengamankan. Tapi di dalam peristiwa ini, prajurit-prajurit ini tampil untuk apa? Untuk mengolok-olok Yesus. Dikatakan mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Mereka ejek. Bahkan di tulisan di atas kayu salib Yesus ditulis pasangan sebuah tulisan yang besar yang bisa dibaca oleh banyak orang. Inilah raja orang Yahudi. Jadi mereka mengejek, kalau engkau betul adalah raja orang Yahudi, engkau kan punya kuasa, punya power. Pasti orang-orang Yahudi yang kau pimpin itu sebagai rajanya, mereka akan melawan, harusnya menurunkan kau dari salib. Ini ejekan. Dan kita harus ingat, pada peristiwa Minggu Palem yang kemarin, ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia diadili. Ya, dia diadili. Dan salah satu yang mereka katakan itu adalah sebuah ejekan yang dilakukan oleh para prajurit itu. Memposisikan Yesus seperti seorang raja. Masih ingat ya, pada minggu lalu dia dipakaikan pakaian seperti raja, jubah yang berwarna ungu. Lalu dia diberikan mahkota, bukan mahkota dari emas atau berlian, tapi mahkota duri. Dia juga seorang raja yang punya tongkat kerajaan. Dia diberikan tongkat, yaitu dari bulu. Dan bulu itu pun dipukulkan di kepala Yesus yang bermahkota duri. Itu ejekan. Ejekan-ejekan yang sangat menusuk hati. Jadi prajurit ini memberikan ejekan, dia katakan, kalau engkau adalah raja orang Yahudi, engkau turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Dan yang sangat lebih menyakitkan lagi, kelompok yang ketiga yang mengejek salib itu, siapa dia? Siapa orangnya? Kita lihat di ayat yang ke-39.
Ya, 39 dikatakan apa di sini? Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Aneh nggak bagi kita? Sama-sama dijatuhi hukuman salib, tergantung di atas kayu salib yang sesaat lagi akan mati, berani melontarkan ejekan terhadap Kristus. Orang Chinese suka pakai istilah apa? Nggak usah, kalau istilahnya apa orang model seperti ini, nggak usah. Pakai bahasa Mandarin, nggak usah. 这说一次我听不清楚，kurang sekali kurang. Pakai istilah Mandarin, orang penjahat ini yang ngejekin Yesus, ini pakai bahasa Mandarinnya apa orang model kayak gini? 我就是他们在讽刺，讽刺中文啊，这里面这样讽。 Oke. Bukan kui loh saya. Bukau kui bukan ya. Usai ya. 不是那个福建话。 Oh, kui itu puting kuat. Nggak dengar ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat sama-sama, sosok pengejek model seperti ini udah tahu dia penjahat yang memang seharusnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Dia justru mengejek Kristus. Yesus yang tidak layak harusnya mati tersalib, justru diejek oleh dia. Dia katakan apa tadi? Dikatakan di dalam ayat yang ke-39. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kalau engkau menyatakan dirimu Kristus, orang yang diutus oleh Allah, orang yang diurapi oleh Allah, selamatkan dirimu, turun dari salib itu, dan selamatkan juga kami, lepaskan juga kami dari salib itu. Ini ejekan. Tinggal persoalannya hal yang kedua, kita lihat sama-sama. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami ejekan dari seseorang, respon yang kita berikan terhadap orang itu yang mengejek kita, responnya seperti apa? Pernah diejek ya? Ibu Amo pernah diejek orang ya Ibu Amo? Kalau onsite ini enak loh ya, kita bisa tanya ya, bertatap muka. Kalau di YouTube kan nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi kalau bertatap muka gini onsite kita bisa tanya. Ibu Amo pernah diejek nggak? Belum pernah ya? Siapa di sini pernah diejek oleh sesama? Siapa yang pernah diejek? Nggak pernah diejek? Sama saudara sendiri. Ninja dah yang dampingin Oma Santi. Pernah diejek orang nggak Ninja? Sering? Sering ya? Waktu diejek, apa yang dilakukan sebagai respon atas ejekannya? Marah. Udah pasti emosi kita akan meluap, marah. Nggak ada orang yang kalau diejek itu udah tenang-tenang, ketawa-ketawa, enggak. Emosinya akan dibangkitkan. Dia marah. Kalau udah marah, kalau orang itu punya kekuatan, istilahnya, punya backingan, waktu dia diejek dia akan lakukan apa? Dia akan membalas. Ya. Dia akan membalas. Apalagi dia kalau punya backingan, dia akan melakukan pembalasan lebih sadis terhadap orang-orang yang mengejek dia. Itulah kecenderungan hati manusia. Dan semakin ejekan itu semakin menusuk dan menyakiti hati dia akan terus-terusan ingin melakukan pembalasan. Karena dia menganggap bahwa orang itu telah sangat merendahkan dia, sangat menyakiti hati dia. Bahkan itu bisa dibawa sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi Kristus, respon Yesus terhadap orang-orang yang mengejek dia. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-34. Yesus katakan apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dikatakan di akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek itu akan selalu tampil
untuk mengejek iman kekristenan ini. Bagaimana kita meresponi orang-orang model seperti itu? Kita belajar dari Kristus. Yesus ketika dia mengalami kondisi begitu dihinakan dan diejek serta diolok-olokkan sedemikian rupa, yang Yesus katakan apa? Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Luar biasa ya. Karena orang-orang mengejek ini mata rohani sudah dibutakan. Dibutakan oleh banyak hal. Bisa dibutakan oleh karena kebencian, kedengkian. Bisa dibutakan oleh karena kuasa kegelapan itu. Banyak lagi faktor-faktor yang lain. Ya, doa Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. Ampuni. Jadi hari ini di momen Jumat Agung kita boleh belajar sama-sama. Yesus sudah memberikan dirinya untuk tersalib bagi kita. Sebelum dia mati tersalib, dia sudah mengalami ejekan, hinaan, dan olok-olok dari orang-orang di sekitar. Tapi apakah yang menjadi respon Yesus terhadap perlakuan orang-orang tersebut? Dia berdoa. Berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Dan bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Bagaimana kita memberikan respon itu ketika tampil orang-orang yang mengejek kita? Ejekan orang-orang dibandingkan dengan yang diterima oleh Kristus terhadap kita yang diejek oleh orang lain itu belum seberapa. Tapi kita sudah melakukan pembalasan sedemikian jahat. Tapi Kristus, kita belajar dari Kristus. Di ujung saat kematian dia masih bisa berdoa mengampuni orang-orang itu. Jadi biarlah kita pun boleh belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama. Ketika Tuhan perhadapkan kita dengan orang-orang yang merendahkan diri kita, mengejek kita, kita boleh belajar untuk mendoakan dia. Mendoakan. Biarlah Bapa dan mengampuni. Ya, jadi hari ini di dalam momen Jumat Agung kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus kembali. Mungkin ini sakramen yang sudah sekian kalinya kita terima. Tapi biarlah melalui apa yang akan kita terima, mari kita ingat kembali. Kristus telah menyerahkan dirinya mati tersalib. Dia rela menanggung segala ejekan-ejekan dan umpatan-umpatan dari orang-orang di sekitar. Tapi dia berani untuk berdoa memberikan pengampunan. Kalau kita menyaksikan begitu banyak ejekan-ejekan yang diberikan terhadap iman kekristenan, respon kita sebagai orang-orang Kristen seperti apa? Demo. Kalau sekarang ada yang namanya FPI yang sudah dibubarkan, kita mau bikin FPK, Front Pembela Kristen, enggak, betul ya? Dan kita bisa lakukan apa? Dalam kesunyian diri kita, dalam perasaan mungkin tersakiti, kita sampaikan di dalam doa kita kepada Bapa. Bapa, ampuni mereka. Karena orang-orang ini tidak tahu apa mereka perbuat. Mata rohaninya dibutakan oleh karena kebencian dan lain-lain. Kita berdoa, Tuhan, biarlah Engkau ampuni, Engkau jamah hatinya, Engkau jelikan mata hatinya, sehingga mereka pun bisa mengalami anugerah Tuhan. Bisa nggak Tuhan lakukan hal yang besar terhadap orang-orang model seperti ini? Bisa. Ya, bisa. Tugas panggilan kita sebagai orang percaya Kristus, kita mendoakan dia. Langkah selanjutnya Tuhan bekerja.
Amin. Firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada hari ini adalah untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus yang telah mati tersalib bagi kita. Tubuhnya sudah dipecahkan, darahnya sudah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Dan perjamuan kudus yang kita adakan pada hari ini diperuntukkan bagi setiap orang-orang telah mengaku percaya. Dan itu diwujudkan dengan dia memberikan dirinya untuk dibaptis secara dewasa ataupun yang sudah disini. Dan bagi setiap yang hadir, yang dari gereja lain pun yang sudah dibaptis dewasa ataupun di sini, kami juga mengundang untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita berdoa, memohon berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita yang akan mengikuti sakramen ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diundang kembali untuk hadir di dalam perjamuan kudus Tuhan. Momen di mana kami boleh mengingat kembali Kristus yang sudah mati tersalib itu. Sehingga apa yang akan kami terima, baik roti yang sudah dipecahkan ataupun cawan yang berisi anggur, ini kami boleh mengingat bahwa Yesus sudah mati bagi kami. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan dan darahnya sudah dicurahkan untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersiapkan hati untuk menerima sakramen ini. Kami juga mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan juga yang akan menguduskan kami, sehingga kami dilayakkan untuk berbagian dalam sakramen ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Saya akan bacakan satu nats firman Tuhan yang melandasi untuk kita mengambil sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Roti ini adalah lambang dari tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu ingat akan pengorbananku." Setelah makan, dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Cawan ini adalah darahku yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu mengingat akan kematian." Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima roti dan cawan Tuhan.
akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita hari ini. Jangan tidur. Kita yang sudah menerima roti dan cawan, silakan untuk lagi berdiri. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita pegang di tangan kanan kita masing-masing ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita. Mari kita memakannya dengan selalu mengingat Yesus yang sudah mati, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur di tangan kanan kita masing-masing ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah buat keampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita ingat bahwa Yesus sudah mati berkorban nyawa buat keampunan dosa. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya minta pemimpin Ruki berdoa syukur untuk sakramen perjamuan yang sedang kita ikuti hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami manusia berdosa, kami sepatutnya menanggung kutukan atas dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh rahmat dan kasih, di dalam Kristus menyelamatkan kami. Engkau rela dihina, diejek, dipermalukan untuk menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kali kami mengingat akan pengorbanan Kristus, kami juga dipanggil sebagai umat-Mu untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Di dalam penderitaan, di dalam setiap kesusahan yang kami alami, kami boleh mengingat Engkau terlebih dahulu menderita bagi kami. Kami juga ya Tuhan berkomitmen untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, mengikut Engkau, melayani Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Cawan akan dikumpulkan kembali dan kita akan menaikkan pujian salibnya selama
bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Lain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami mendapat anugerah dan kesempatan untuk beribadah di dalam momen ibadah Jumat Agung. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami juga bersyukur buat sakramen perjamuan kudus yang kami boleh terima. Saat ini kami ingin berdoa untuk beberapa hal yang menjadi pergumulan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang kami sedang derita. Engkau Allah yang telah mati bagi kami, Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Jamalah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, baik yang hadir di tempat ini maupun yang masih ada di rumah ataupun di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat itu akan terjadi dan dialami. Darah Kristus yang akan memulihkan segala sesuatu. Kami juga mendoakan dalam relasi kami di tengah-tengah keluarga. Engkau juga Allah, sumber dari segala sumber pertolongan itu, sumber kasih itu yang akan memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Dan juga kami berdoa yang sedang bergumul karena kehidupan ekonomi, usaha pekerjaan yang mengalami kesulitan. Engkau Allah sumber berkat yang akan membukakan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kami bisa menjalankan usaha, sehingga melalui itu semua kami boleh menerima berkat-berkat Allah. Kami juga mau mendoakan untuk kehidupan kami bergereja ketika kami akan memulai kembali kegiatan ibadah secara onsite. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong sehingga persekutuan kami satu dengan yang lain boleh dipererat, dan juga untuk ibadah-ibadah yang masih harus kami jalankan secara online, Tuhan kiranya juga akan menolong sehingga melalui ibadah yang kami ikuti secara online itu pun boleh membuat iman kami, percaya kami kepada Kristus semakin bertumbuh. Kami serahkan masa depan hidup kami bergereja di tengah situasi yang tidak mudah, masa-masa pandemi yang masih terjadi. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong kami untuk kepengurusan yang baru yang akan dibentuk. Engkau juga kiranya akan menolong, memperlengkapi kami sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah segala gejolak yang terjadi beberapa hari terakhir ini, Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini, sehingga segala hal yang menjadi gejolak yang terjadi itu dapat mendapatkan solusi dan jalan keluar. Kami serahkan persiapan untuk pemilu di tahun 2024 dan juga untuk beberapa agenda-agenda besar bangsa ini. Engkau kiranya juga akan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin.
sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang akan mengawali persembahan kita diambil di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Kita akan iringi dengan pujian, ku bersyukur Dia tebusku. Berkati persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pahala di hadapan. Dan Kau berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian anugerah, kasih, dan penggerakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova celhu keni paubuni. Yen Yehova serta kalian wang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lian senipingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.